Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Renungan kali ini saya beri judul "Kita Dipanggil untuk Memanggil". Ada sebuah ungkapan yang menarik yang berbunyi demikian: jika Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi jika Anda ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Ungkapan ini membalut makna tentang kehadiran orang lain dalam diri kita. Atau juga bisa dikatakan bahwa hidup kita akan menjadi berarti jika kita dihadapkan dalam suatu kehidupan bersama. Dan sebaliknya, jika kita hidup dalam kesendirian kita, maka hidup kita tidak berarti atau biasa-biasa saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk memaknai hidup bersama sebagai suatu panggilan yang berasal dari Allah. Dikatakan sebagai suatu panggilan yang berasal dari Allah karena Allah senantiasa menghendaki kita agar senantiasa hidup dalam kasih dan persaudaraan. Dan di bawah bimbingan Roh Kudus, kita saling menghantar untuk sampai pada tujuan kita, yaitu keselamatan. Dalam bacaan pertama, kita mendengar kisah tentang panggilan Samuel. Ketika Samuel dipanggil Tuhan untuk pertama kalinya, ia belum mengenal Tuhan. Ia belum mengenal siapakah Tuhan. Andaikan saja ketika waktu itu dia hanya mengandalkan diri, pasti dia tidak mengenal siapakah Tuhan, dan dia tidak bertanya pada Eli tentang asal suara itu, maka ia tidak mengetahui suara panggilan Tuhan. Tetapi berkat kerjasamanya dengan Eli, ia mampu mengenal suara Tuhan. Kita tidak tahu betapa bahagianya Samuel akan kehadiran Eli dalam hidupnya. Dalam kisah ini kita mendengar bahwa Eli yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, kini dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk memanggil Samuel dengan mengenalkan suara panggilan itu adalah asalnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil juga masih menekankan tentang poin yang sama, yaitu tentang dipanggil untuk memanggil. Filipus yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan dan mengenal Tuhan, ketika ia berjalan dan bertemu dengan Nathanael, ia tidak hanya diam-diam saja, tetapi ia memperkenalkan kepada Nathanael bahwa Tuhan yang selama itu dia nanti-nantikan telah tiba. Dan hal itu nyata dalam diri Yesus Kristus. Nah, hal ini juga merupakan suatu yang menarik, bahwa Filipus yang telah dipanggil oleh Tuhan dipakai sebagai alatnya untuk memanggil Nathanael. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, seperti yang telah saya katakan di awal bahwa judul renungan ini adalah kita dipanggil untuk memanggil. Perihal memanggil dan dipanggil hanya bisa terjadi dalam konteks hidup bersama. Seperti kedua kisah dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil sudah menampilkan tentang perihal memanggil dan dipanggil. Eli yang telah lebih dahulu dipanggil Tuhan dijadikan sebagai alat untuk memanggil Samuel. Demikian juga Filipus yang telah dipanggil oleh Tuhan digunakan sebagai alatnya untuk memperkenalkan Nathanael kepada Tuhan. Nah, pertanyaan yang muncul ialah, mengapa kita sebagai orang yang telah dipanggil dijadikan sebagai alatnya untuk memanggil sesama kita dan mengajaknya untuk hidup menurut nasihat-nasihatnya? Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang
perihal memanggil dan dipanggil. Oleh Rasul Paulus kita diingatkan bahwa tubuh kita adalah untuk Tuhan dan bukan untuk segala kenikmatan dunia. Karena itu, dengan memanggil sesama kita, kita akan membantunya untuk menghadirkan kasih Allah dalam hidupnya dan memperkenalkan Allah dalam hidupnya, agar tubuh yang semestinya menjadi bait Allah, menjadi bagian dari Roh Kristus, tidak dipakainya untuk segala kenikmatan duniawi, tetapi dijadikannya sebagai tempat untuk Tuhan bertata. Nah, itulah mengapa kita dijadikan sebagai alatnya untuk memanggil sesama kita. Dan yang paling penting, Rasul Paulus menekankan bahwa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, itulah juga yang akan membangkitkan kita. Karena itu, dengan memanggil sesama kita membantunya untuk keluar dari segala macam kejahatan dan tipu daya muslihat yang terjadi dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, semoga dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjadi Eli yang baru di zaman sekarang, memanggil sesama kita, memperkenalkannya kepada Allah. Dan juga jangan lupa kita juga menjadi Filipus di zaman saat ini, agar kita dapat memanggil semakin banyak orang untuk dekat kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita semakin bertumbuh dalam iman dan semakin memanggil banyak orang untuk dekat kepada Allah. Tuhan memberkati kita.